Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Malam. Uh, ya, Malam. saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada kita semuanya sehingga kita Recording in progress. bisa ketemu pada malam hari ini dalam acara yang keren luar biasa, mana kami juga tentunya sangat berterima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Agus Soma untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana tentang seluk-beluk tempe koro yang sangat luar biasa, yang selama ini kita sudah rasakan kelezatannya. Nah sekarang kita mau mendapatkan penjelasan dari beliau, pakarnya, bagaimana tentang tempe koro ini secara lebih mendalam lagi. Silakan Pak Agus. Sekarang nggak saya perkenalkan ya, semuanya sudah tahu karena sudah begitu populer ya. Silakan Pak Agus. Selamat malam juga Bu Ani. Apa sudah Tapi nilainya saya mute selamat dulu malam, ya. Ibu, Bapak-Bapak semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Sugeng. Alhamdulillah hari ini kita bisa, bagi saya, berkenalan dengan Ibu Bapak yang sudah aktif dengan upakaranya. Ya, senang sekali bisa bergabung, sharing saja informasi tentang apa yang sedang kami coba kerjakan, ya, khususnya dimintanya tentang tempe. Sebenarnya concern kami dengan secara gamblangnya itu ketahanan pangan. Ya, tempe itu salah satu bentuk dan contoh karena itu yang paling menarik dan paling real dihadapi oleh kita, di mana Ibu Bapak semua tahu dan mengklaim bahwa tempe itu adalah hasil karya leluhur kita, tapi pada kenyataannya sekarang bahkan bahan bakunya itu sebagian besar bisa kita sampaikan impor. Sayang, kasihan para leluhur kita yang sudah berkreasi luar biasa, tapi manfaatnya kurang maksimal didapat oleh kita semua. Kemudian Pak Sugeng, maaf Bapak Ibu semua, memang topiknya tempe. Tapi kalau kita bicara tempe tok gitu ya, ini lebih untuk belajar membuat tempe atau seluk-beluk tempe di sini, ya kita bisa diskusi, tapi diskusi tempe, buat tempe ya paling pas itu kalau kita sama-sama menghadapin kedelai atau koro yang sudah direbus, dibuat gitu, jadi langsung di tempatnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ada ruang untuk diskusi. Cuma saya ingin bicara lebih mendalam mengenai filosofinya dari mengapa kita ada di sini semua, dan tadi mengapa tempe menjadi satu topik yang kita semua ini ada berapa, ada 50 lebih, 54 hadir di sini. Jadi presentasi saya nanti akan juga ada tempenya, tapi saya coba, ini presentasi lama Pak, karena dulu saya selalu bicara tentang webinar, tentang tempe, jadi ini saya tidak buat presentasi lagi, akan saya presentasikan ya Bapak Ibu, dan nanti kita ada sesi diskusi, mungkin detailnya setelah kita paham, kita memahami, ada dalam satu visi, satu pengertian mengapa kita harus memperdalam membuat tempe nantinya dari berbagai macam kacang, bukan hanya kacang koro, kacang lokal. Kemudian kita nanti bisa mengembangkan. Ini barusan saya ada telepon juga dari Lampung,
ya mau bicara tentang tempe. Jadi dia lagi menggerakkan para petani, dan petaninya bilang, benarnya berapa sih ininya daya tampung dari koronya? Saya bilang hari ini tuh berapa ada aja kita perlu, karena ternyata uh, menariknya kemarin saya ketemu orang dari Singapura, saya sengaja bawa brownies koro, yang tadinya saya bicara tentang kerjasama udang, wah saya lebih tertarik koronya nih Pak Agus, katanya ini browniesnya enak sekali, wah, tempenya sehat. Jadi saya yakin bahwa pelan-pelan upaya kita introduksi bahan pangan lokal yang sehat itu akan mendapat sambutan yang luar biasa. Dan itu salah satunya juga dari Upakara yang luar biasa, Pak Sugeng dan Ibu Bapak semua atas supportnya. Oke, saya udah dikasih ini share screen ya, Pak Sugeng ya. Ya silakan Pak ya. Oke, saya coba. Nah, ini sudah mungkin 2 tahun lalu dibuat presentasinya. Oke, Bapak Ibu mohon izin, Pak Sugeng, saya ada punya waktu berapa lama, Pak? Santai Pak, bebas saja. Santai aja, kita nggak usah terlalu formal ini. Ya baik, ya. Kita ngobrol santai aja ya. Boleh, nanti silahkan kalau misalnya ada yang ingin langsung tanya juga, kalau santai sifatnya bisa langsung ya. Jadi ya. Tempe koro atau tempe kemudian koro pedang, kemudian jadi tempe koro pedang, kemudian dalam perjalanannya ternyata bukan hanya jadi tempe, Ibu Bapak udah tahu ada beberapa yang kita buat produk hilirnya. Itu kami posisikan sebagai latihan, exercise, bagaimana satu komoditas kita bisa coba perkenalkan untuk penguatan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bangsa. Jadi ini agak besar ya Pak, nggak apa-apa, kita bicara yang besar sekalian gitu. Dan kita samakan bahasa kita, bahwa langkah kita tuh meskipun kelihatannya hanya sekedar tempe dan hanya sekedar koro pedang, ternyata jauh di depan kita, visi di depan kita itu sebenarnya sangat besar, karena menyangkut penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan kita. Oke, nah ini mungkin saya pakai langsung. Oke, nah latar belakangnya ya supaya runtut. Jadi tempe dulu. Ini barusan saya update. Ternyata ini saya dulu ada gambar ini gambarnya bukan dari internet. Jadi karena ada yang mengetahui pergerakan saya, tiba-tiba dari Jawa Tengah ada yang ngirim, nggak tahu dari mana asalnya, tapi ada teman menyampaikan kenal, kemudian dikasih alamat saya, tiba-tiba di rumah saya ada tempe hitam. Ini tempe koro ireng. Ini menarik sekali. Tempe ini dibentuk dalam bentuk yang sangat tradisional. Waktu datang ke sini masih segar, bagus sekali. Ini adalah tempe yang terbuat dari koro ireng, koro hitam. Koro ireng katanya. Nah ini saya lagi mencari nih, kalau Bapak Ibu ada tahu kacang koro yang hitam ini, kita bisa kembangkan juga. Nah, saya telusuri dulu ketika saya mulai mengenal tempe, tertarik dengan tempe, saya telusuri, saya baca sejarahnya dari, ya sekarang gampang kan, tinggal googling aja, apakah itu akurat atau tidaknya nggak apa-apa, paling tidak bisa cross check keakuratannya, dan kita bisa ambil intisarinya aja. Jadi menurut ini Ibu Mari Astuti ya, dari budayawan dari UGM, dalam tulisannya mengenai bunga rampai tempe di Indonesia. Jadi kata dele yang artinya kacang hitam, yang sekarang jadi kedelai mungkin itu ya, itu sudah ada dalam naskah kuno, naskah Sri Tanjung.
yang bicara tentang abad ke-12 ke-13. Ya, saya telusuri lagi tadi itu ternyata dari sekitar zaman Majapahit itu sudah ada istilah delay kacang hitam. Kemudian lebih ke sini lagi dalam Serat Centini, ini karangan Raden Ngabehi Ronggo Sutrasno yang ditulis tahun abad 19 ya, tahun 1814-an. Itu dalam buku Serat Centini ini digambarkan perjalanan tokoh yang digambarkan dalam kitab Serat Centini ini dari Prambanan menuju Pajang. Itu ada beberapa tokoh dan salah satunya yang tokohnya Cebolang di sana. Itu mampir di Dusun Bayat. Tadi saya baca itu di sekitar Klaten katanya. Ya, saya nggak tahu masih ada sekarang namanya Dusun Bayat atau tidak. Dan disuguhi di sana diceritakan disuguhi brambang jahe santan tempe. Jadi meskipun Serat Centininya dibuat abad 18-an, itu menceritakan tentang kondisi sekitar abad ke-16 yang diceritakan dalam kisahnya. Ya. Nah, jadi kata tempe itu sudah ada di situ. Kemudian pada jilid berikutnya, jilid 12 dalam buku Masipu yang sama, itu kata tempe dan kedelai sudah ada dalam satu kalimat, satu kata. Jadi kedelai, tempe, serundengan itu salah satu menu. Ya. Dan ternyata ada juga saya tidak tercatat di sini. Jadi tempe itu biasa dijadikan lauk ya, lauk. Jadi ada nasi mungkin ya, dan ada lauk-lauknya yang terdiri dari tempe yang diolah jadi macam-macam. Saya nggak tahu dulu belum ada digoreng kali ya, karena belum ada minyak goreng mungkin. Tapi artinya tempe sudah menjadi lauk, menjadi teman nasi. Nah, itu kan jelas tidak bisa dibantah bahwa tempe adalah hasil karya dari leluhur kita. Ya. Nah, kedelai itu tadi kedelai itu namanya kacang hitam, dan pada saat sebelum kedelai yang sekarang kita sebut kedelai ya yang putih ya, ya ini mungkin makanya saya terima kasih sekali dia ada yang ngirim saya. Jadi ketika ada perpaduan kata delay hitam, kacang hitam, saya dapat tempenya. Ya mungkin inilah dulu gitu yang asli tempe kita ya. Jadi delay itu artinya kacang hitam. Nah, ini saya googling dari internet, banyak sekali sekarang bahwa memang tempe itu bukan hanya dari satu kacang saja, dahulunya pasti dari aneka macam kacang yang ada di kita. Ya kalau di Jogja saya pernah makan juga tempe benguk ya Bapak Ibu, yang di kanan bawah tuh besar ya. Kemudian saya juga mencoba ketika ada teman, Pak Agus bisa nggak edamame dibuat tempe? Saya buatkan, enak sekali gitu, bisa. Jadi kemudian ada kacang tunggak, bisa. Jadi artinya sebenarnya tempe itu tidak harus dari satu jenis kacang kedelai yang hari ini. Itu makanya saya tertarik untuk mengembangkan, kalau ada, ayo kita bukan hanya pada kacang koro, karena koro ini kebetulan saja dalam perjalanan saya ke sesuatu tempat saya ketemu dengan kacang koro. Jadi ya itu aja dulu gitu. Jadi kalau ada kacang lain itu bisa. Nah ini kacang-kacang yang cantik-cantik sekali. Sebenarnya kita bisa buat aneka macam bahan untuk tempe. Nah ini yang menarik, Bapak Ibu pasti sudah tahu, Pak Sugeng jalan-jalan ke mana kemarin, ke Polandia. Saya nggak tahu ada tempe nggak di Polandia. Cuma kalau di Jerman, di Belanda, di Inggris itu tempe itu sudah dikenal dan dibuat menu yang modern. Dan di kita juga tidak kalah peluangnya bila ada ibu bapak nih yang suka bisnis, tertarik dengan kafe, mungkin kita bisa buat aneka tempe yang diolah menjadi makanan modern. Karena itu suatu keharusan, harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini hasilnya dari pengolahan modern. Nah, ini halo.
Oke, ini menarik ya. Jadi saya bukan kritik suka atau tak suka ya, cuman saya kadang-kadang melihat pentingnya gitu. Ya, esensinya ya penting sih sebenarnya kita klaim ke UNESCO bahwa tempe itu hasil karya kita, warisan leluhur kita. Tapi apa setelah itu gitu? Apa setelah itu? Ketika tidak apresiasi, ketika kita hanya meminta pengakuan dari luar, ya itu kan bukan kita juga, itu kan leluhur kita gitu. Nah, tapi oke, nggak apa-apa. Ya, ini diupayakan, saya nggak tahu apakah sudah disetujui atau tidak. Bagi saya yang penting bagaimana tempe ini sekarang kita hargai benar-benar sebagai leluhur karya leluhur kita dan disebarkan ke luar negeri dan sudah tersebar karena teknologi informasi semua terbuka, ya minimal ya ya manfaat bagi petani kita gitu. Jadi kacang-kacangnya ya yang kacang lokal lah, sehingga kacang lokal kita bisa dikenal, dimakan oleh kita sendiri, bahkan bagus juga kalau sampai dikirim ke luar negeri. Itu lebih penting bagi kami daripada hanya ngaku-ngaku ya kan Indonesia, tempe itu dari Indonesia, terus bahan bakunya hampir 90% impor tuh. Apa gunanya gitu. Oke. Nah, ini menarik saya menemukan informasi ini. Jadi ternyata tempe dan tahu ini udah mulai masuk di tahu ya. Itu didominasi peminatnya atau konsumennya itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Barat ada, tapi memang tidak seperti bagaimana Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi di sini informasi dari data dari Lokadata ya saya dapatkan secara nasional konsumsi tahu dan tempe itu hampir sama. Tahu lebih banyak sedikit, jadi per orang itu sekitar 670 gram untuk tahu dan 625 gram untuk tempe per tahun. Nah, dan ternyata kota-kota yang dominan tadi ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Bondowoso yang paling besar, sampai rata-rata hampir 2 kilo per orang per tahun. Probolinggo, Sumeneb, di Jawa Tengah itu ada Wonogiri, Kebumen, ya, Madiun, Gunung Kidul gitu. Jadi di sini nggak ada Bandung atau Sumedang, Pak. Jadi Jawa Timur. Nah, kita bisa hitung dari rata-rata kebutuhan kedelai untuk yang nasional rata-ratanya tahu 600 gram, 676 gram, tempe 625 gram per orang per tahun. Ya ini rata-rata nasional. Estimasi kebutuhan kedelai kita itu 3,2 juta ton. Untuk tahu dan tempe mungkin ada tambahan untuk kecap, untuk yang lain. Nah, ini sangat masuk akal angka ini dengan impor kita. Jadi kita impor sekitar 2,5 sampai 2,7 juta ton. Jadi kalau dibilang ada sekitar 300 atau 500 ribu ton kedelai produksi dalam negeri itu wajar. Ya. Nah, Bapak Ibu ini angka dari kalau saya setiap mengeluarkan saya buat sendiri, kumpulkan data-datanya dari statistik, gampang sekali kita dapat sekarang. Saya selalu sampaikan ini dimanapun. Jadi tadi mungkin Bapak Ibu dari awal saya bilang kita tuh harus saya concern dengan ketahanan pangan karena angka ini ya misalnya kita ambil contoh ya kita impor gandum itu total ini tidak semua terjadi hanya yang besar-besar aja. Jadi kalau yang makanan kecil keju misalnya itu kita nggak sebut di sini. Jadi ini yang pokok saja makanan kebutuhan masyarakat kita. Gandum ya dalam bentuk gandum yang diolah oleh pabrik besar menjadi terigu kita impor dari sisi ya oke. Jadi volume impor pangan tahun 2020 ya. Kita impor gandum itu dalam bentuk volume ya. Itu 10
juta ton. Juta ton, Pak. Jadi buat apa? Gandum dibuat terigu, kemudian terigunya kita buat apa? Buat kue, buat roti, buat bakwan, buat bala-bala, buat segala macam, goreng tempe. Nah itu goreng ya, goreng tahu mungkin pakai. Jadi kita makan gandum. Ya, dan gandum ini itu tidak tumbuh di negeri ini, tidak tumbuh di negeri ini. Nah, asli saya nggak habis pikir gitu, kenapa kita menjadi masyarakat pemakan bahan pangan yang di kita itu tidak ada gitu, Bapak Ibu. Jadi bagi saya ini menggelitik dan menyebabkan saya agak ngotot untuk terus mencoba menyampaikan ini. Gandum. Kemudian yang kedua mungkin kalau beras di sini lagi tahun 2020 lagi kecil, tapi tahun ini 3 juta ton Pak, 3 juta ton. Jadi ya luar biasa impor kita. Sayuran kita impor besar sekali sayuran. Ya, gula pasir impor, garam, daging sapi, buah-buahan kita impor. Jadi kedelai yang pokok kita bicarakan hari ini, malam ini itu waktu tahun 2020 kita impor 2,475 juta ton, hampir 2,5 juta ton. Yang tahun 2017 itu impor kita 2,7 juta ton. Nah, jadi ini fakta yang harus kita dalami, ya, yang jadikan acuan mengapa kita harus mulai introduksi kembali pangan lokal kita. Ini nilainya, ya, nilainya nggak usah dijelasin. Kemudian dari fakta ini, dari kondisi ini, ya, saya bilang kita harus inovasi ke dalam. Kita punya resource apa di dalam? Ya, kita punya apa di dalam itu maksudnya di sekitar kita, di dalam negeri. Ya, kita harus ada inovasi dan berdasarkan resources, sumber-sumber yang ada di dalam negeri. Nah, karena topiknya tadi tentang tempe, ya kita inovasinya di tempe gitu. Nah, sebenarnya sebelum saya bergerak di tempe, Bapak-bapak di Jawa Tengah, Jawa Timur ada yang namanya Kimpul ya, atau Talas Belitung kalau bahasa Indonesianya. Itu saya coba untuk buatkan aneka produk makanan juga, tapi itu juga untuk pengganti ini, untuk substitusi karbohidrat sebenarnya. Tapi ketika pada waktu itu saya melihat ada ramai sekali di surat kabar mengenai kenaikan harga kedelai impor, tempe, para pengrajin tempe demo berapa hari tidak produksi. Wah, saya bilang ini lebih menarik kalau saya mulai dengan memberikan contoh inovasi yang kita kembangkan itu tempe, ini lebih seksi, lebih saya bisa jual dibanding dengan Kimpul atau aneka macam sumber karbohidrat. Nah, ini kebetulan tempe itu adalah sumber protein. Jadi akhirnya kami bergerak di tempe dulu. Nah, jadi sebenarnya ini yang menarik, yang sebenarnya sedih juga, sedih juga. Karena apa? Karena sebenarnya para peneliti kita, baik di Kementerian Pertanian, Kementerian Industrian, kemudian di perguruan tinggi terkemuka, perguruan tinggi yang tingkat daerah, penelitian tentang tempe koro itu sudah banyak. Sudah banyak. Jadi saya sama sekali tidak mengklaim, tidak berani mengklaim saya penemu tempe koro gitu. Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya coba membuka informasi, karena meskipun pada saat penemuan saya membuat tempe, saya juga nggak tahu ini gitu. Jadi nggak tahu. Jadi saya mulai buat tempe itu buat aja. Kebetulan istri saya bisa bikin tempe karena kami sempat tinggal di Bangkok hampir 6 tahun dan kangen tempe dan gampang bikin tempe. Jadi ketika ada kacang koro, coba dibuat.
kita ada bisa bikin tempe kok dari kacang koro, kenapa harus kedelai? Nah, itu semua membuat penelitian saya, riset saya ke mana-mana, dan dapatlah informasi yang tadi, yang di awal, tentang kecirat centini, tentang itu, saya dapat itu, dan semakin yakin ini udah bisa berkembang, karena ternyata beberapa perguruan tinggi ya sudah menyampaikan ini. Yang saya heran kenapa di tingkat nasional gitu para kebijakan kok seperti tidak tahu gitu. Nah ini tugas kita untuk terus mengingatkan. Nah ini kan koro pedang ini Bapak Ibu udah lihat ya, kalau yang paling kiri atas saya coba bandingkan dengan kedelai. Itu besaran koro pedang putih lebih bersih juga gitu. Ini jadi kalau menurut saya koro pedang itu superior gitu. Tapi nah ini ada satu mentality bangsa kita ya, yang apapun juga kalau punya kita kalah gitu. Jadi Bapak Ibu tahu kita punya duren ya, kecil duren kita itu bangkok mau gede-gede gitu kan. Kita punya mangga gede gitu, mangga kegedean, mangga gede kan nggak bisa habis satu kali, mangga tuh kecil gitu. Ini, nah jadi apapun yang kita miliki selalu aja inferior dibanding dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Itu udah menjadi kenyataan gitu, ya, menjadi kenyataan. Nah jadi begitu pula dengan koro pedang, ya. Jadi saya nggak mau terima itu karena pada kenyataannya koro lebih menarik, lebih bersih, lebih putih, lebih besar. Jadi ini bagus kalau menurut saya, itu superior dibanding dengan kedelai. Nah ini tahun 2015 ya, itu pusat Litbang Pangan Kementerian Pertanian di Bogor, tetangga saya di sini, pusat pengolahan hasil pertanian itu sudah mempublikasikan internasional ini tentang tempe koro gitu, bagaimana termasuk prosedur pembuatannya ya. Ini sudah ada, ini tahun 2015 tapi dipublikasikan 2019. Nah kelebihan dari tempe koro, kita mulai masuk ke tempe ya Bapak Ibu, itu udah disampaikan kelebihan kekurangannya ya. Jadi termasuk penelitian mereka di dalam jurnalnya di jurnal internasional disampaikan, ini kacang koronya seperti ini kalau dikupas seperti ini, dibandingkan antara dua ya, antara soybean, kedelai, dan jack bean atau tempe koro. Jadi beberapa waktu untuk merebus, kapan setelah berapa menit setelah direbus, gampang dibuka ininya, kulitnya dilepasin, mereka udah menggambarkan itu. Kemudian ini ada perbandingan disukai atau tidaknya tempe koro oleh masyarakat dalam bentuk tempe mentah atau dalam bentuk tempe yang digoreng. Ini yang menarik, dan saya juga mendapatkan fakta bahwa tempe koro yang bentuk mentah itu lebih bagus, lebih diterima dibandingkan dengan tempe kedelai yang bentuk mentah. Ya, kalau digoreng sama gitu. Kemudian ini juga sama ya, jadi penerimaannya di sini bahkan yang bentuk mentah lebih diterima tempe koro ini dibanding dengan tempe kedelai. Mungkin bagi saya, Bapak Ibu yang sudah pernah melihat dan membuat tempenya kan jauh lebih putih, lebih bersih kan. Kemudian kalau dimakan mentah dalam arti tempenya sudah jadi tapi belum diproses, tidak diproses, dengan roti atau dengan selada, dimakan madu, dikasih apa, itu memang lebih enak gitu. Tapi menurut saya mungkin bisa jadi karena bahan bakunya lebih bagus. Kalau kedelai kan impor, nggak tahu panennya kapan, sudah begitu lama diawetkan, datang sini kering, sudah mungkin jangan-jangan sudah bukan lagi kedelai yang
fresh gitu sebenarnya. Nah, jadi menarik di sini bahwa mentah, dan ternyata Ibu Bapak kita tahu bahwa tempe kan sebenarnya sudah matang. Ya, dari fermentasi itu bukan mentah, itu sudah siap konsumsi sebenarnya. Dan probiotiknya juga bagus kalau dikonsumsi, tidak digoreng lagi gitu. Nah, jadi ini menjadi makanan sehat. Bapak Ibu di Upakara sangat concern dengan bahan-bahan fermentasi yang sehat. Nah, ini menarik. Jadi kemudian dari sisi nutrisinya, ya ini ada perbandingan dari mereka yang dari Litbang hasil pertanian itu ada datanya. Jadi ini tempe yang mereka bandingkan. Tentu membandingkannya nggak pas karena ketika tempe koronya dengan kadar air 67%, tempe kedelainya 63%, nah tentu hitungan-hitungan protein, lemak, karbohidratnya juga beda. Tapi secara kasat mata menunjukkan bahwa tempe koro itu tidak kalah dengan tempe kedelai gitu. Bahkan di sini angkanya proteinnya tinggi sekali gitu. 28% dibandingkan dengan 19%. Nah, yang menarik ini mengenai fermentasi. Jadi saya cari data karena ternyata impor kedelai dalam bentuk bungkil kedelai itu ke Indonesia masuk lebih banyak lagi, sekitar 10 juta ton kalau nggak salah. Itu untuk pakan ayam, pakan ikan, itu bungkil kedelai. Nah, kemudian beberapa teman juga, Pak Agus bisa nggak itu buat pakan? Saya bilang harusnya bisa. Nah, cari-cari informasi dan ada hasil penelitian. Ya, dan ini di Indonesia hasil penelitiannya, Bapak Ibu. Jadi kalau kacang koro ini difermentasi, ya kan kita tahu tuh, wah Pak, kacang koro ini ada anti nutrisinya, wah itu ada racunnya gitu kan. Nah, memang ada beberapa bahan yang dianggap anti nutrisi, ya, yaitu yang sebelah kanan ada HCN sebelah kanan, hidrocyanuric acid, ada fat, ada phytic acid, ada tannin. Ini dianggap anti nutrisi yang kalau kita makan langsung mungkin kita bisa mabuk gitu ya. Nah, kemudian yang positifnya ini ada protein, ada fiber, ada fat. Nah, ternyata kalau difermentasi dalam beberapa perlakuan, misalnya inokulumnya dosisnya tertentu, dosis 1, dosis 2, dosis 3 ditingkatkan, waktu fermentasinya ditambahin makin lama, ternyata kacang koro ini bila difermentasi, makin lama fermentasinya, kandungan proteinnya naik. Ya, jadi di sini ternyata maksimumnya kandungan proteinnya itu bisa sampai 42%. Ketika difermentasi 2 hari dengan dosis di T3 gitu. Dan yang menarik adalah yang sifat racun-racun tadi itu hilang, di sini presentasi ya, hilangnya itu ya sampai makin lama sampai di hari ketiga dengan fermentasinya, dengan dosis dari raginya lebih tinggi, itu hilangnya sampai 98% untuk hidrocyanuric acid atau yang kita bilang HCN atau cyanida. Ya, jadi cyanidanya itu hilangnya sampai 98% gitu. Phytic acidnya, pitat itu hilangnya sampai 82%. Tanninnya hilang sampai 80%. Artinya dengan fermentasi itu sebenarnya semua udah hilang. Ya, yang negatifnya ya tadi yang anti nutrisinya atau dalam bahasa ini racunnya, ya. Tapi yang protein tingginya, yang bagusnya malah naik dengan fermentasi. Kita tahu bahwa tempe itu kenapa diterima sebagai makanan sehat, karena dengan ragi itu terjadi proses penyederhanaan protein, kenaikan enzim dan lain-lain. Jadi luar biasa proses kerja ragi dalam fermentasi ini. Nah, sekarang tempenya sendiri nutrisinya dari ini ada informasi nutrisi dari tempe koro ya. Itu mengandung beberapa bioaktif kompon ya, ada phenolic content, ada cukup tinggi di sini,
ada antioksidan, anti kanker, anti mikroba, anti jamur, dan beberapa hal yang positif yang didapat dari tempe koro. Nah, ini koro pedang. Ya, jadi ini koro pedangnya ya. Ini sifat-sifat fisiknya. Jadi kacangnya, ya, nah, sifat fisik di sini kacangnya itu panjangnya hampir sampai ada yang ini hampir 2 cm kan panjang tuh ya. Panjangnya tebalnya 1,3 mili gitu. Ketebalannya ada di sini, jadi ini besar sekali. Kemudian ini hasil penelitian di Bogor juga, ya. Tadi karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, ini tinggi. Nah, ini menarik itu adalah protein dari koro pedang itu tinggi, ya. Di sini dapatnya mereka 34%. Karbohidratnya itu hampir 50%. Nah, kita ini kan masyarakat yang masih bekerja, banyak yang masih menggunakan otot, kekuatan tenaga. Jadi sebenarnya koro pedang ini ya udah mengandung protein, juga mengandung karbohidrat. Ya, jadi sebenarnya kalau udah makan koro pedang gitu, tempe koro pedang harusnya sudah nggak usah makan nasi lagi, Bapak Ibu. Karena karbohidratnya tinggi, proteinnya tinggi gitu. Ya. Nah, ini hasil ya sama lah dengan tadi, ini hasil koro pedangnya itu analisa proteinnya. Nah, kalau masih mentah proteinnya sekitar 20. Di sini ketemunya 20,9. Seratnya, karbohidratnya ini 60%. Kemudian setelah ditepungkan, mineralnya juga natrium, kalsium, magnesium ini ada semua gitu. Ini dari data dari luar, dari orang-orang Afrika. Karena orang Afrika, orang India itu sama dengan kita, mereka struggle untuk bisa mencari bahan pengganti kedelai. Mereka nggak mau beli kedelai terus dari Amerika. Nah, ini asam aminonya juga cukup lengkap, ada ya. Jadi sebenarnya ya kita mau cari apa lagi gitu di tempe koro, di koro sudah ada semua. Yang buat ini. Oke, nah ini perbandingan antara beberapa macam koro, ada 3 koro yang kita ketahui, ada koro benguk, ya ini udah populer di Jawa Tengah. Ini koro kita, koro putih. Ini ada koro merah, mungkin Bapak Ibu pernah waktu saya bawa yang merah. Ini bandingkan dengan kedelai. Jadi memang belum banyak penelitian, dan semua ada si penelitiannya, misalnya natrium, kalium gitu, karena memang masih kurang dibandingkan dengan kedelai penelitiannya. Oke, nah terus apa yang saya lakukan, yang kami lakukan adalah mereintroduksi kembali, sosialisasi dan mempromosikan. Jadi persis yang hari ini saya kerjakan, kita promosi itu adalah mereintroduksi, mengenalkan kembali, mengingatkan kembali bahwa kita itu punya loh sesuatu yang bisa kita andalkan. Nah, ini dulu, ini udah 2 tahun, 3 tahun lalu kami dengan Kopti, ya, belakangan kami dengan IPB, dengan perguruan tinggi, dengan mana-mana kita udah melakukan sosialisasi, MOU dan lain-lain. Kemudian kami melakukan pelatihan, ini di Kopti Bogor, ada di Bandung, Kopti Jabar, kemudian dengan Kemenkop kami melakukan aneka pelatihan, ya. Nah, upaya kita lakukan semua. Latihan pembuatan tempe koro pedang. Ini prosedurnya langsung bersama mereka dan ini hasilnya. Kita tutup aja ya sampai sini ya, Pak Agus ya. Sekali lagi terima kasih kami atas nama keluarga besar Upakara, kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas ini waktu yang diberikan Pak Agus untuk menyerahkan. Sabar ya Bu Lili ya, Bu Ana ya. Ya, Ibu Bapak semuanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa memberi manfaat bagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Fauzan juga yang sudah ini, Pak Hadi yang sudah merekam acara ini. Baik, ya terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak, Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat malam ya. Mau izin saya tutup ya. Ya, selamat malam Minggu. Ya, oke. Bye bye.